Pemerintah Kabupaten Tolikara resmi menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan Giling Batu, Distrik Kerubaga pada Rabu 28 Januari 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolikara, Ferry Kogoya SH, menjelaskan bahwa kebakaran tersebut berdampak besar terhadap permukiman dan pusat-pusat usaha masyarakat. Menindaklanjuti kejadian itu, Bupati Tolikara, Willem Wandik, mengeluarkan surat pernyataan musibah sekaligus menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran. Penegasan tersebut disampaikan Kepala BPBD Tolikara saat berada di posko induk kantor distrik Kerubaga usai penyaluran bantuan tanggap darurat kepada keluarga terdampak. Status tanggap darurat ditetapkan di tim reaksi cepat BPBD Tolikara langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pendataan dan mencatat cepat dampak kebakaran. Tim reaksi cepat BPBD mencatat sebanyak 246 kepala keluarga terdampak langsung. Selain itu, sekitar 200 unit bangunan dilaporkan hangus terbakar. Terdiri dari rumah kos, penginapan, kios, warung makan, toko, bahan bangunan, toko pakaian, bengkel, motor, mobil, dan usaha peternakan babi, usaha fotokopi, serta berbagai usaha kecil lainnya. Total kerugian material sementara diperkirakan mencapai 156 miliar. Penanganan darurat bencana direncanakan berlangsung selama 14 hari setelah masa tanggap darurat berakhir. Pemerintah daerah akan melanjutkan ke tahap pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Terkait dengan bencana kebakaran yang terjadi hari Rabu tanggal 28 Januari 2026, Kabupaten Tolikara, Distrik Kerubaga, pukul 14.00 siang. Situasi yang ada, kondisi yang ada, sehingga Bupati menetapkan pertama surat pernyataan kejadian bencana kebakaran. Yang kedua, berdasarkan surat pernyataan itu menetapkan surat status tanggap darurat bencana kebakaran. Dari tim reaksi cepat, mereka melakukan perhitungan cepat. Hari ketiga sampai dengan hari ini, kami melakukan pendataan kerusakan akibat dari bencana kebakaran. Sampai dengan hari ketiga ini, berjumlah korban kepala keluarga 246 kepala keluarga. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolikara, Andrus Kogoya SE, menyampaikan bahwa bantuan sosial tanggap darurat telah disalurkan sejak hari pertama kejadian. Penyaluran bantuan dimulai pada Kamis 29 Januari 2026 lalu di Posko Musola Karubaga dan berlanjut hingga Senin 2 Februari 2026. Setiap kepala keluarga korban menerima bantuan berupa beras, minyak goreng, gula, kopi, mie instan, telur perlengkapan mandi, serta kebutuhan pokok lainnya. Bantuan tersebut merupakan bantuan murni dari Bupati Tolikara untuk mencukupi kebutuhan dasar warga selama masa tanggap darurat. Selain bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan pada 31 Januari 2026 lalu hingga pada Senin 2 Februari 2026 lalu. BPBD Provinsi Papua Pegunungan kembali menyalurkan bantuan berupa bahan makanan, perlengkapan bayi, dan alat masak bagi keluarga terdampak kebakaran. Posko, yaitu posko yang pertama kita lakukan adalah posko titik utama di masjid, agar pengurus masjid itu bisa menangani jemaahnya untuk menangani seluruh korban yang ada. Sedangkan posko yang kedua kita taruh di jemaat Ebenezer supaya dari pengurus gereja mereka menangani umat Kristiani. Dan bantuan-bantuan yang kami lakukan adalah murni bantuan Bupati. Sementara ini kami dari pemerintah hanya bisa lakukan pendekatan dengan bantuan-bantuan yang ada untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terdampak. Selanjutnya hari ini kami sudah lakukan door to door. Dari setiap kakak yang ada kita bisa memberikan bantuan, yaitu
bantuan pangan, yaitu beras, telur, minyak, sabun. Bantuan yang sudah masuk dari sampai hari ini di posko utama kami adalah bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan, yang mana sudah mereka salurkan. Yang kedua dari tim penanggulangan Provinsi Papua Pegunungan. Pemerintah daerah juga menghimbau pemilik hak wilayah orang asli Papua agar tidak mengizinkan pembangunan kembali rumah maupun tempat usaha di lokasi yang sama. Kawasan Giling Batu tercatat telah mengalami kebakaran sebanyak 3 kali, sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh bersama pemilik hak wilayah terkait penataan kawasan ke depan. Sebagai solusi sementara, pemerintah daerah membuka opsi bagi para pedagang yang masih memiliki modal usaha untuk menempati ruko milik pemerintah di kawasan Gurikme atau Kota Baru. Kawasan tersebut dinilai lebih aman karena merupakan bangunan permanen serta terintegrasi dengan los pasar dan terminal induk. Untuk kronologis kejadian, dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari aliran listrik di salah satu kios milik Suprapto. Namun hingga kini Polres Tolikara masih menunggu hasil pemeriksaan tim Polda Papua yang telah melakukan olah tempat kejadian perkara pada Jumat 30 Januari 2026 lalu. Dari Kota Jayapura, Papua, Yesi Riani, JTV mengabarkan.